Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyudi Aritonang, asal sekolah SMK Negeri 1 Banjarmasin, jurusan Teknik Komputer Jaringan, kelas 12. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari guru saya yang bernama Ibu Depi, yang mengajar di bidang produk kreatif dan kewirausahaan. Pertanyaan pertama adalah, jika kamu seorang pengusaha memproduksi massal di bidang apapun itu dan membuat usahamu jadi sepi dari pelanggan, maka hal apa yang harus kamu lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika saya seorang pengusaha produksi massal, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah mengubah cara menjalankan bisnis dari mode attack menjadi mode survival. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi sekaligus cari jalan aman untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Misalnya, Anda bisa menunda kegiatan branding, ekspansi perusahaan, hingga menunda kampanye tertentu, seperti program diskon dan lainnya. Dari internal perusahaan, Anda bisa melakukan aturan unpaid leave, pemotongan gaji, dan penurunan proses produksi. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah strategi-strategi khusus agar usahamu tetap berjalan meskipun lagi dalam kondisi yang lumayan sulit? Jelas, tentu ada. Strategi yang pertama yaitu periksa kondisi keuangan bisnis. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Selama wabah belum berujung, niscaya kondisi perekonomian belum akan kembali normal. Hal itu jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Salah satu hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas alias cash on hand. Likuiditas itu ibarat darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuangan rumah tangga, biasa juga disebut sebagai dana darurat alias emergency fund. Bila kondisi likuiditas tidak aman, masa depan bisnis juga terancam. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu persiapkan diri untuk skenario terburuk. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, buatlah business plan yang juga memuat proyeksi atau forecast atas keberlanjutan usaha Anda, paling tidak hingga setahun ke depan. Misalnya, proyeksi dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, kelanjutan permodalan, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu berhemat. Wabah COVID-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda menempuh langkah-langkah extraordinary supaya napas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu Anda tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya, menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan air dan internet. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu beri pengertian pada karyawan. Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona berikutnya adalah ajak bicara karyawan-karyawan Anda untuk turut bahu-membahu, saling memperkuat diri di masa yang berat ini. Sampaikan pada karyawan tentang fokus Anda saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha, supaya jangan sampai bangkrut, yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus rela merupakan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal.
Selanjutnya, strategi yang terakhir yaitu mengoptimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa Anda manfaatkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya untuk meeting dengan tim sehari-hari memanfaatkan aplikasi Zoom. Begitu juga bila perlu berkomunikasi dengan klien, Anda bisa mengajak pemakaian video conference call. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah alasan kamu dalam memilih strategi tersebut? Alasan saya dalam memilih strategi tersebut yaitu agar usaha saya tetap bertahan dan tidak gulung tikar di saat masa-masa sulit seperti sekarang ini. Itulah beberapa strategi-strategi dan cara saya untuk mempertahankan usaha saya agar tidak bangkrut di saat masa-masa sulit seperti sekarang ini. Saya Aditya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.